Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para peserta didik Kobar SKB Kabupaten Bandung yang dari kelas Bintang, ada dari kelas Matahari, dan dari kelas Bulan. Alhamdulillah ya pada hari ini kita bisa live streaming kembali tapi melalui Facebook. Untuk menonton tayangan ini jangan lupa kalian cari dulu Facebook SKB yaitu Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bandung. Jangan lupa di like page-nya dan di follow supaya nanti memudahkan kalian kalau ingin menonton tayangan-tayangan dari kami. Karena kalau tidak di like mungkin kalian tidak bisa menonton tayangan ini karena tayangan ini hanya dibagikan pada halaman Facebook Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bandung saja. Untuk nanti, offline-nya kita bisa upload juga di YouTube, nanti silahkan lihat saja tayangan kami ya. Oke, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan ditemani 3 ibu guru seperti biasa ada dari kelas Bintang yaitu Bu Kus, kelas Matahari yaitu Bu Mia, dan kelas Bulan yaitu Bu Cucu. Oke, langsung saja kita ke pembelajaran pertama yaitu dari kelas Bintang. Kelas Bintang semuanya siap-siap ya. Semuanya siap-siap karena hari ini ada Bu Kus yang akan menyampaikan pembelajaran. Oke, pada Bu Kus kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, selamat siang mama papa di rumah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku yang kami cintai, bagaimana sekarang? Kabarnya baik-baik saja kan? Ya, mudah-mudahan anak-anak semuanya baik-baik saja. Dan tetap semangat belajar walau masih dalam situasi seperti ini. Mudah-mudahan semangat kalian tetap membara. Alhamdulillah tugas-tugasnya semua pada ngumpulin. Untuk yang kemarin ada beberapa orang yang belum ngumpulin tugasnya. Tolong ya, tugasnya dikerjakan. Lebih semangat lagi. Yang sudah semangat, Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya antara anak-anak dengan orang tuanya. Terus semangat terus, jangan sampai bosan. Mudah-mudahan corona cepat berlalu biar kita bisa langsung tatap muka. Ya, untuk materi sekarang, Bukus masih tetap temanya lingkungan. Tapi sebelumnya, Bukus mau membahas tentang pelajaran minggu kemarin yaitu tentang anggota keluargaku, lingkungan yaitu tentang keluargaku. Siapa yang masih ingat apa itu keluarga? Ya, keluarga adalah orang yang tinggal dengan kita, di rumah kita, dekat dengan kita. Ya, ada keluarga besar, ada keluarga inti. Yang termasuk keluarga inti adalah di rumahnya itu ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anaknya. Kalau misalnya di rumahnya ada nenek, ada kakek, ada paman, ada teteh, ada siapa, ada bibi, ada siapa aja yang ada di rumahnya, misalnya satu rumah, itu namanya keluarga besar. Nah, nanti kalau ditanya, siapa aja yang bisa menyebutkan keluarga inti? Keluarga inti itu ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anaknya yang tinggal dalam satu rumah. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang lingkunganku, tentang rumah. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Bisa ya? Nah, sekarang Bu Guru mau ngabsen dulu. Siapa yang hari ini menonton? Ya, Ibu mau panggil dulu. Khairan ada, Salsahuda Apriliani, Syakila, Yumna, Alika, Alia, Nafisa, Afan, sama Albi. Semua sudah siap ya? Semua sudah standby. Ikutin pelajaran yang akan Ibu sampaikan hari ini. Nah, kita lihat.
Nih, Bu Guru punya gambar rumah. Nih, siapa yang tahu apa gunanya rumah? Nih, rumah ini gunanya tempat untuk berteduh, tempat untuk berlindung dari panas, dari hujan, dari angin. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah bahwa Allah telah menciptakan kita, telah memberikan kesehatan kita, telah memberikan rezeki kita yang banyak sehingga kita mempunyai rumah yang nyaman untuk tinggal. Nah, Ibu doakan mudah-mudahan kalian mempunyai rumah seperti ini. Wah, bagus ya rumahnya. Kita lihat rumahnya. Ini ada jendelanya. Ini ada pintunya. Ini ada atapnya. Nah, kita nyaman berada di rumah ini. Ya, siapa coba yang bisa menyebutkan ada apa aja di rumah? Ya, semuanya pinter. Ternyata di rumah itu ada bagian-bagian rumahnya nih, ada jendelanya, ada atapnya, ada pintunya. Coba kita hitung ada berapa jendelanya bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wah, banyak sekali jendelanya. Nah, kita lihat pintunya. Pintunya ada berapa? Wah, ini pintunya ada 1. Nah, kita lihat bagian dalamnya, bagian dalam rumahnya yang lainnya ya. Nih, di sini ada ruangan apa? Coba siapa yang tahu? Ini ada ruang buat keluarga. Ruang ini berguna untuk kita kumpul-kumpul bareng bersama keluarga. Bisa nonton TV, bisa senda gurau di sini bareng-bareng sama ayah, sama ibu, juga sama anggota keluarga yang lainnya. Disinilah tempat kita kumpul bareng sama keluarga. Kita lihat bagian yang lainnya. Nih, di sini ada tempat yang paling nyaman untuk kita istirahat, yaitu tempat untuk tidur. Nih, nanti kalau tidur, di sini tempatnya. Kita bisa bebas beristirahat dengan nyaman. Yuk, coba kita lihat di sini ada apa aja di tempat tidur. Nih ada bantalnya, ada tempat tidurnya. Wah, enak ya, nyaman sekali tempat tidurnya. Kita lihat lagi. Ini bagian depan rumah kita. Pas masuk, kita nanti bakal melihat ada ruangan buat menerima tamu. Ini namanya ruang untuk tamu, ruang tamu. Ini ada sofanya buat duduk tamunya. Ini ada hiasan-hiasan rumahnya, ada lampu-lampunya. Wah, nyaman sekali ya, bagus sekali isi rumahnya. Kita lihat lagi bagian rumah yang lainnya. Nih, ini ada tempat kita untuk makan. Namanya ruang makan. Ada meja makannya, ada kursinya, ada tempat gelas piringnya di sini. Nanti kita kumpul sama keluarga bareng-bareng makan di sini. Dan di sampingnya juga ada tempat cuci tangan, ada dapurnya. Kita lihat lagi, nah ini dapurnya, tempat ibu memasak. Nih, ini ada kompornya, ini tempat cuci piringnya. Jadi jangan lupa kalian kalau misalnya udah beres makan, langsung cuci piring di tempat ini. Nah, Mama biasanya masak di sini, di tempat seperti ini, namanya dapur. Nah, selain itu, di tempat rumah kita juga ada ruangan yang disebut ruang tempat kamar mandi.
Nah, ini tempat kamar mandinya, ada baknya, ada sabunnya, ada gayungnya, ada apa ini sabun busanya, ya, ada toiletnya. Nah, ini tempat khusus buat tidur, buat apa namanya mandi, ya, juga untuk buang air kecil, buang air besar. Di sini tempatnya. Kita lihat lagi. Nah, itu bagian-bagian yang ada di rumah kita. Kita ulangi lagi ya dari pertama. Nih, bagian rumah kita ini ada atapnya, ada jendelanya, ada pintunya, dan bagian di dalamnya ada ruangan buat keluarga nonton TV, makan-makan, buat nyantai, ada ruang tidur buat kita nanti istirahat, ada ruang tamu buat kita menerima tamu, ada ruang makan buat kita makan, dan ada dapur tempat kita memasak dan mencuci piring. Terus ada juga kamar mandinya sama toiletnya, ya. Nah, itu bagian-bagian yang ada di rumah kita. Nah, sekarang pasti kalau di rumah itu ada tanggung jawab atau ada tugasnya masing-masing. Misalnya yang bagian nyapunya siapa, yang bagian membantu ibunya apa namanya mencuci piringnya siapa. Bu Guru pernah lihat videonya punya Yumna. Yumna lagi nyanyi-nyanyi sambil bantuin mamahnya nyuci piring. Ibu senang sekali ternyata Yumna sudah bisa membantu mamahnya membereskan piring-piringnya bekas makannya. Nah, terus ada lagi nanti di rumah ada aturan-aturan yang mama sama bapaknya buat. Misalnya di rumah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Di rumah harus bersih. Bangun tidur harus membereskan tempat tidurnya sendiri. Terus kalau misalnya buang air kecil harus di tempatnya. Tidak boleh ngompol di tempat tidur. Ada yang masih ngompol? Enggak ya, jadi harus kalau bangun tidur kita harus langsung mandi, membereskan tempat tidurnya sendiri. Siapa yang udah bisa melakukannya seperti itu? Wah, hebat, semuanya pasti sudah bisa. Ya. Nah, itu tema tentang rumahku. Ternyata rumah itu sangat nyaman untuk tempat kita beristirahat, tempat kita bersantai, tempat kita berteduh dari panas, dari hujan. Alhamdulillah ya, kita panjatkan kepada Allah, kita sudah diberi rumah, kita sudah diberi rezeki oleh Allah sehingga mempunyai rumah yang nyaman buat kita tempati. Ya, nah Bu Guru punya tepuknya. Tepuk rumah R U M A H. Rumah ada pintunya, ada jendelanya, ada atapnya. Rumahku nyaman, rumahku sehat. Yes, yes, yes. Nah, itu tepuk rumahnya. Dan Ibu juga punya lagunya. Lagunya tentang rumah. Nah, dengan nadanya lingkaran kecil. Kita lihat ya, kita dengarkan bareng-bareng. Ini rumahku, indah sekali. Tempat bernaung juga bermain. Sangatlah nyaman. Ini rumahku, bersih dan sehat. Aku dan juga keluargaku semua gembira. Sekali lagi ya. Ini rumahku, indah sekali. Tempat bernaung juga bermain.
sangatlah nyaman. Ini rumahku bersih dan sehat. Aku dan juga keluargaku semua gembira. Bisa? Nah, hafalin ya lagunya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti lagu yang Bukus sampaikan. Dan untuk tugasnya, nanti Ibu akan share melalui WA group ya untuk tugasnya 1 minggu ke depan. Nah, anak-anak, mungkin itu materi yang Ibu sampaikan buat tema tentang rumahku. Mudah-mudahan kalian bisa tahu apa gunanya rumah, ada apa aja bagian-bagian rumah, ada ruangan-ruangan apa yang ada di rumah kita. Mudah-mudahan kalian tahu dan mengerti ya. Iya, hebat. Nah, Bukus akhiri dulu perjumpaan hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, itu tadi pembelajaran bersama Bukus ya. Oke, terima kasih kepada Bukus yang sudah menyampaikan materi. Untuk selanjutnya siap-siap ya anak-anak kelas Matahari, yaitu yang akan disampaikan oleh Bu Mia. Kepada Bu Mia kami persilahkan. Alhamdulillah. Coba dengarkan lagi. Jawab salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sudah pinter ya mengucapkan dan membalas salamnya. Alhamdulillah hari ini walaupun di luar terasa panas. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Sehat terus ya anak-anak. Untuk terus semangat tinggal di rumah bersama ayah bunda. Jangan lupa untuk selalu belajar kita walaupun lewat daring ya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran materi hari ini, ya kita berdoa dulu ya. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Anak-anak kelas Matahari yang sudah siap, coba Ibu absen ya. Anindya Khairunisa, ada Adrian, ada Ardian Saptawijaya, ada Aldi, ada Aldo, ada Aprilia, ada Asila, ada Aulia, ada Aurel, ada Zakir, ada Heni, ada Rizky Fadilah, ada Nabila, ada Najwa Saukina, ada Ray Anggara, ada Nadira, ada Rizky Hairil, ada Salma, ada Sapi, ada Reski, ada Rifka, dan Cinta. Alhamdulillah ya, semuanya sehat-sehat ya anak-anak. Iya, selalu jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan selalu mandi 2 kali sehari ya.
Nah, sebelum ke materi selanjutnya, Ibu mau tanya dulu materi yang minggu kemarin. Anak-anak masih ingat? Ya, tema kita minggu kemarin yaitu keluargaku. Ada siapa saja? Ada keluarga besar, ada keluarga inti. Keluarga besar yaitu keluarga yang ada nenek, ada kakek, ada om, ada tante, ada siapa lagi? Ada sepupu dan lain-lain. Kalau keluarga inti adalah keluarga yang ada di rumah biasanya jadi dari ayah, ada ibu, ada kakak, dan adik. Anak-anak hebat semua ya hari ini. Coba sekarang tema hari ini adalah lingkunganku. Apa ya itu lingkunganku? Coba kita lihat apa itu lingkungan. Ya, tema kita hari ini adalah tema lingkunganku. Lingkunganku adalah sesuatu atau yang ada di sekitar kita ya. Nah, di sini lingkungan kita adalah rumah. Jadi lingkungan kita biasanya ada rumah, ada sekolah ya. Tapi untuk minggu ini kita bahas dulu tentang rumah. Anak-anak ada yang tahu tidak? Rumah itu apa sih? Iya, anak-anak betul anak-anak tinggal di dalam rumah. Ya, anak-anak tahu nggak rumah itu gunanya untuk apa ya? Iya, kalau anak-anak ada yang belum tahu, nanti kita akan bahas bersama-sama tentang rumah. Nah, rumah ini ada yang besar, ada yang kecil, tapi anak-anak tidak ada masalah dengan rumah yang besar atau kecil. Yang penting rumahnya sehat ya dan nyaman ya. Ini dia ada rumah. Coba anak-anak lihat, rumah itu biasanya ada apanya? Iya, ada atapnya, ada juga lantainya, ya, yang tempat anak-anak tinggali ya. Nah, biasanya anak-anak di sini rumahnya ada apa aja tadi? Ada atap, ada dinding, ada pintu, ada lagi, ada jendela, ada apa lagi? Ada lantainya, ada apa lagi? Ada atapnya. Ya, itu semuanya ada di dalam rumah. Ya, rumahnya ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari bambu, ada yang terbuat dari tembok bata, ya, ada yang terbuat dari kaca, ada juga ya. Jadi macam-macam anak-anak rumah yang kita kenal ya. Nah, sebentar nih ada juga coba kita lihat rumah di sini ini rumahnya pakai kayu ya. Di luarnya ada apanya nih? Iya, ada lantainya juga dari kayu. Ada juga ini apanya? Nih di sini ada halamannya luas ya, warnanya hijau. Jadi rumah itu apa anak-anak? Betul sekali. Rumah adalah suatu tempat untuk kita dan keluarga kita tinggal ya. Jadi di mana kita tinggal itu rumah kita, harus kita sayangi, harus kita jaga, harus kita rawat biar nyaman dan selalu bersih ya. Coba anak-anak apa sih gunanya dan fungsinya rumah? Iya, betul anak-anak. Kalau hujan di luar anak-anak langsung pergi ke dalam rumah. Untuk berteduh di dalam rumah. Kalau merasa panas di luar terik panas matahari, anak-anak biasanya langsung pergi ke dalam rumah untuk berteduh. Ya, jadi fungsi rumah itu adalah tempat berlindung dan berteduh dari hujan, berteduh dari panas matahari, juga berlindung dari angin. Nih ada anginnya besar, anginnya kencang. Anak-anak bisa berteduh di dalam rumah. Selain itu, rumah juga merupakan tempat istirahat kita.
setelah seharian kita melakukan kegiatan. Ya, ayah pulang kerja capek seharian, pulang ke rumah untuk beristirahat. Ya, anak-anak pulang pergi main misalnya teh. Nah, pulang ke rumah untuk beristirahat. Jadi, rumah selain tempat berlindung dan berteduh, rumah juga merupakan tempat istirahat untuk keluarga kita setelah seharian kita melakukan kegiatan. Nah, rumah juga untuk tempat berkumpul bersama keluarga, ya anak-anak. Jadi di sana kita berkumpul di mana? Di rumah kita. Misalnya berkumpul untuk menonton TV bersama, untuk makan bersama, untuk bercerita bersama, untuk bermain bersama-sama keluarga. Kita berada di rumah. Jadi rumah juga berfungsi untuk tempat kita berkumpul. Nah, satu lagi nih anak-anak, setiap rumah harus mempunyai alamat. Kenapa harus mempunyai alamat? Agar tujuannya untuk memudahkan mencari rumah tersebut. Ya, misalkan ketika Pak Pos mau mengirimkan surat atau ada paket dari JNE mau kirim paket barang. Nah, kita harus mengirimkan alamat rumah yang lengkap ya. Karena kalau tidak alamatnya, tidak ada alamat surat ataupun barang dari Pak Pos tidak akan sampai ke rumah kita. Jadi kita harus mencantumkan atau mempunyai alamat lengkap. Nih, contohnya nih, ada alamat Jalan Manggahan 1. Ada jalannya ya. Nomor 26, jangan lupa ada nomornya, RT 05 RW 07. Nah, alamatnya harus dicantumkan nomor rumah juga RT dan RW. Kecamatan mana? Nih, ada Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung. Ya, kode posnya berapa? Kode posnya ada 40375. Nah, alamat rumah juga harus seperti itu biar memudahkan Pak Pos untuk mengirim barang atau surat ke rumah kita. Nanti kalau kita tidak punya alamat atau tidak mencantumkan alamat, mungkin barang-barang atau surat tidak akan nyampe ke rumah kita, ya. Nah, di sini anak-anak coba ada rumah, di sini ada rumah berwarna apa? Putih. Coba siapa yang rumahnya sama warnanya putih? Iya, ada yang warnanya biru. Iya, ya, macam-macam rumah kita warnanya. Anak-anak tahu nggak kata rumah terdiri dari huruf apa saja? Iya, coba ikuti ibu. Hurufnya ada huruf R, ada huruf U, ada huruf M, ada huruf A, ada huruf H. Dibacanya rumah. Jadi rumah itu terdiri dari huruf apa saja tadi? Coba sebutkan sekali lagi. Ada huruf R, ada huruf U, ada huruf M, ada huruf A, ada huruf H. Dibacanya rumah. Anak-anak sudah mulai pintar sekarang ya. Nah, anak-anak di dalam rumah itu kita ada bagian-bagiannya. Bagian rumah apa saja ya? Coba lihat di sini. Ya, ini bagian rumah nih. Ada atapnya, ada pintunya, ada dindingnya, ada jendelanya, ada lantainya. Anak-anak, setiap rumah pasti memiliki atap ya. Jadi gunanya untuk apa? Nih, coba kita bahas bersama-sama ya. Atap rumah dibuat untuk menutup bagian atas rumah kita. Biar rumah kita atau semua keluarga terlindung dari panas dan hujan. Nah, sekarang ada dindingnya atau temboknya. Buat apa itu tembok? Iya, tembok ada terbuat dari tembok ya, ada terbuat dari kayu, ada juga yang terbuat dari bambu. Biasanya kayak pernah Ibu lihat kalau di daerah Sumatera yang pinggiran banyak terbuat
dari kayu ya. Kalau di daerah-daerah di kampung-kampung ada juga rumah yang dindingnya terbuat dari bambu. Macam-macam sekali ya. Nah, sekarang ada jendela. Jendela biasanya terbuat dari kaca. Ada juga jendela yang terbuat dari kayu atau bambu. Ada yang bisa dibuka. Kenapa? Agar ventilasi atau udara bisa masuk ke dalam rumah. Jadi rumah kita menjadi sehat ya. Terus ada lagi nih bagian yang penting, tidak kalah penting dari yang sebelumnya, yaitu pintu. Coba anak-anak bayangkan kalau rumah tidak ada pintunya. Iya, bingung mau masuk dari mana ya. Karena pintu itu ada fungsinya sebagai jalan masuk dan keluar rumah. Nah, anak-anak kalau rumah malam-malam biasanya pintunya harus dikunci ya. Kalau misalkan keluarga kita mau pergi jauh berlibur atau mau mudik atau malam-malam pas mau tidur, pintu jangan lupa untuk ditutup dan dikunci. Biar apa? Biar aman, tidak dikunjungi pencuri ya. Jadi pencuri tidak akan bisa masuk ya. Nah, sekarang yang terakhir di rumah kita juga ada lantai. Lantai itu terbuat dari apa? Iya, macam-macam juga. Lantai ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari keramik. Gunanya sama agar kaki kita tidak kotor ya, agar rumahnya bersih ya, agar kita tetap sehat ya. Anak-anak, coba kita lihat, Ibu kasih gambar, ada gambar atap. Nih di sini ada gambar atap. Atapnya ini terbuat dari kayu ya. Ada juga yang terbuat dari internet. Kalau di rumah kalian atapnya terbuat dari apa? Pasti macam-macam. Nanti boleh tanya ke mama atau ke ayah, rumah kita atapnya terbuat dari apa? Ya, ini yang ibu kasih contoh adalah atap yang terbuat dari kayu. Ya, ini biasanya ada di daerah kita juga banyak. Ada juga kita daerahnya atapnya terbuat dari apa? Dari bambu. Ada juga yang terbuat dari internet ya, macam-macam ya. Jadi tidak harus sama ya. Terus ada lagi di sini Ibu lihat gambarnya. Coba kita lihat lagi ya anak-anak gambarnya. Tidak mau maju ya. Sebentar ya. Ini atap yang terbuat dari apa ini? Ya, macam-macam ya anak-anak. Ini salah satu atap. Ini adalah dinding. Dinding ada yang terbuat dari tembok, ada juga yang terbuat dari kayu atau dari bambu. Ada juga semacam bilik ya anak-anak. Nih, ini juga merupakan dinding. Dinding macam-macam itunya, macamnya ada macam-macam. Nah, ini gambar dinding ya yang terbuat dari bambu ya. Anak-anak bisa lihat. Nah, ini ada jendela. Jendela yang terbuat dari kaca ya. Biasanya jendela bisa dibuka agar udara bisa masuk. Ini adalah pintu. Nah, pintu tadi buat apa? Untuk keluar dan masuk, ya. Jalan untuk keluar dan masuk. Jadi anak-anak kalau ada pintu jangan masuk lewat jendela, ya. Kita masuknya lewat pintu, ya. Nah, ini ada juga pintu zaman dulu seperti ini anak-anak biasanya nih. Dari kayu ya. Nih, kursinya juga tuh terlihat dari
rotan ya. Ini ada lantai. Coba anak-anak perhatikan nih, lantainya ya terbuat dari kayu ya. Anak-anak kalau di rumah anak-anak lantainya terbuat dari apa? Ya macam-macam, ada yang terbuat dari keramik ya. Jadi banyak sekali macamnya ya. Coba Ibu lihat lagi. Nih lantainya ada yang terbuat dari apa? Keramik. Anak-anak selain bagian-bagian tadi, coba bagian-bagian rumah ada juga apa saja? Iya, bagian-bagian rumah ada juga ruang tamu, ada ruang keluarga, ada ruang dapur dan ruang makan, ada kamar tidur, ada kamar mandi. Coba ruang tamu fungsinya untuk apa? Iya, ruang tamu fungsinya yaitu untuk melayani dan menerima tamu yang datang ke rumah kita ya. Jadi kalau anak-anak bawa teman main jangan langsung diajak ke kamar, tapi di ruang tamu ya. Nih, ada juga ruang keluarga. Ini biasanya di sini fungsinya untuk berkumpul keluarga. Biasanya kita menonton TV, bercerita, bermain bersama di ruang keluarga. Ada juga ruang dapur dan ruang makan. Nah, ruangan ini dipakai sebagai tempat mengolah dan menyediakan makanan dan berkumpul untuk makan bersama. Ada lagi kamar tidur. Di sini anak-anak paling senang di kamar tidur, soalnya kita bisa beristirahat dan tidur pulas di kamar tidur ya. Jadi ruangan ini berfungsi untuk beristirahat setelah seharian beraktivitas ya. Kamar mandi itu digunakan untuk membersihkan badan, cuci tangan, dan lain-lain ya. Nah, ini anak-anak gambarnya ada ruangan tamu. Biasanya di sini ada kursi, ada meja, ya. Nah, di sini kita tempat menerima tamu yang datang, ya. Ada juga kamar, ruang keluarga. Ada juga tadi apa? Kamar tidur. Ada juga ruang dapur dan ruang keluarga. Ada juga kamar mandi untuk tempat kita membersihkan badan, cuci tangan ya. Ya anak-anak, ini gambarnya. Nah, di sini ada ruang keluarga ya anak-anak. Ada ruang keluarga, ada ruang apa lagi? Kamar tidur ya. Di sini tempat berkumpul keluarga nih. Biasanya anak-anak berkumpul di sini ya untuk membicarakan sesuatu. Nah, ini ada ruang makan juga ruang dapur. Ya, di sini biasanya mengolah makanan, mama menyiapkan makanan untuk kita makan bersama di meja makan. Di sini ada kamar tidur, ya. Kamar tidur ini tempat kita beristirahat. Kita kalau sudah punya kamar sendiri, kita harus bantu mama untuk membersihkannya ya, membereskan tempat tidur, menyapu lantainya, mengepel lantainya biar bersih. Jadi kalau kamarnya bersih, kita akan nyaman di dalam rumah, tidurnya pun nyenyak ya. Kalau kamarnya kotor nanti gimana kalau ada apa? Ada kecoa terbang ya, kita jadi takut. Ini
ada kamar mandi. Kita juga di kamar mandi jangan lama-lama ya anak-anak, secukupnya saja. Setelah kita mandi beres segera keluar ya. Kita juga harus jaga kebersihan kamar mandi kita, nggak boleh kotor ya. Mungkin itu saja dari Ibu. Bentar Ibu cari videonya. Videonya jadi jangan lupa untuk selalu membersihkan rumah kita bersama keluarga ya anak-anak ya. Coba tadi Ibu singgung lagi, tepuk bagian rumah, ada atap, ada dinding, ada jendela, ada pintu, ada lantai. Rumahku bersih, rumahku sehat. Alhamdulillah materi hari ini sudah Ibu sampaikan. Terima kasih anak-anak ya, terus semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk terus belajar walau dari rumah saja. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, mandi yang bersih, cuci tangan ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Mia yang sudah menyampaikan materi kepada kelas Matahari. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu dari kelas Bulan yang akan disampaikan oleh Bu Cucu. Kepada Bu Cucu kami persilahkan. Tidak ada. Hilang videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, bunda, ayah, bunda di rumah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Diulang lagi ya. Bisa hilang? Apa kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Jumpa lagi di kelas Bulan dengan Cucu di channel Paus Kobar SKB. Harap murid ibu, ayah, serta bunda ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa COVID-19 ini, mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah corona dengan rajin mencuci tangan dan memakai masker. Hebat. Semuanya sudah mengikuti aturan protokol kesehatan ya. Harus sering cuci tangan dan memakai masker. Ya, jaga jarak dan berkerumun. Ya.
Oke. Sebelum kita mulai kegiatan belajar, mari kita berdoa biar semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Anak-anak sekalian di rumah, Ibu akan mengabsen dulu ya. Siapa aja yang masih tetap setia mengikuti daring dari Kober SKB. Ibu siap ya, Ibu absen. 1, Putri Saher Nur Azri. 2, Putri Saher Nur Azmi. Masih ada si kembar yang selalu setia ya. 3, Ajila Mutiara. Hebat, masih juga semangat ya. Bina Mujahidin, Heni Puspitasari, Jaki Budi Westa, Mega Mustika, ada, oke, Abigail Zahifani, Dinda Nurajzi, Widuri Nesta, Arkan Ar-Rashid, Asila Maulana Abigail, masih semangat anak-anakku. Oke deh, kita lanjut lagi ya. Melinda, Khairul Disahira, Aprilia Rahma, Lutfi Jaki Jaidat, Apik Naufal, Rifki Nur Fahmi, Krisno Sutyo Andoko, Adora Sidney Action Maisha, dan Citra. Semuanya sehat selalu ya, tetap ceria, tetap semangat ya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang lingkungan, temanya keluarga. Ya, jadi anak-anak kami itu mengingatkan apa arti keluarga inti, ada juga arti keluarga besar. Dan kemarin ada juga lagu dan gerak lagu dan ya, ternyata kemarin bagus-bagus loh. Ininya apa? Gerakannya semangat, dinamis, energi, hebat. Kemarin Jaki yang ini apa, yang ngirimin pertama ini apa, videonya gerak dan lagu ya. Terus Sydney dengan lincah, energi, ceria, hebat ya. Ada Harkan, ada Mega yang sedang ngasihin gerak dan lagu ya. Terus ada Jiblan, Lutfi, Dinda dan Ajila. Yang lainnya ditunggu ya, karena videonya ya. Jadi kita dilanjutkan lagi dengan tema rumahku. Oke, Ibu hanya mengingatkan tadi sudah mengabsen. Kalau kemarin kita libur merah, hari apa ya? Pinter, hari Minggu. Jadi sekarang hari Senin, sesudah Minggu, Senin. Coba kalau kemarin tanggal 13. Sekarang tanggal berapa ya anak-anakku? Siapa yang bisa? Wah, hebat. Tanggal 14. Kalau bulan lalu, bulan Agustus. Sekarang bulan apa ya? Sesudah Agustus. Siapa yang bisa? Acungkan tangannya. Wah, hebat. Bulan September, Bu. Hebat ya. Tahunnya tetap tahun masih sama tahun 2020. Jadi hari ini adalah hari Senin, tanggal 14 September 2020. Temanya lingkunganku, subtemanya rumahku. Coba kita tepuk hari ini ya, siap ya. Tepuk hari ini hari Senin, tanggal 14 bulan September tahun 2020. Temanya lingkunganku. Subtemanya rumahku. Pinter. Yes. Jadi hari ini, hari Senin, tanggal 14 September 2020. Temanya adalah lingkunganku, subtemanya rumahku. Nah, siapa yang tahu ya? Tadi sudah dijelaskan sama buku tentang rumahku.
Coba Ibu kalian mengulang. Tipis. Apa sih arti rumahku? Apa? Hebat. Bangunan tempat tinggal keluarga. Tidur, makan, tidur, beraktivitas. Hebat ya. Coba siapa yang bisa tepuk huruf rumah? Bisa semua. Siapa tepuk huruf rumah? 1 huruf R. 2 huruf U. 3 huruf M. 4 huruf A. 5 huruf H. Dibaca rumah. Rumah tempat tinggalku. Diulang lagi ya. Tepuk huruf rumah. Pertama huruf R. Kedua huruf U. Ketiga huruf M. Keempat huruf A. Kelima huruf H. Dibaca rumah. Rumah tempat tinggalku. Wah, hebat. Berarti rumah itu tulisannya ada berapa huruf? Ada 5 huruf. Huruf pertamanya R, huruf keduanya U, huruf ketiganya M, huruf keempatnya A, huruf kelimanya H. Pinter, sudah bisa semua ya. Wah, Bunda dengan ayah-andanya juga sekarang sudah pinter jadi guru ini ya. TK guru PAUD sudah bisa mendidik anak-anaknya di rumah ya. Hebat. Coba ada juga di ini apa? Lagu tentang rumahku. Ini rumahku penuh dengan bunga. Ini rumahku yang selalu bersih. Ini rumahku yang kurawat selalu. Ini rumahku adalah surgaku. Jadi rumah itu adalah ibarat surga bagi kita semua yang tinggal ya. Jadi kalau rumah itu harus bersih, harus disapu, harus dipel. Anak-anak juga harus bantu mamanya ketika beres-beres rumah. Misalkan mengepel atau menyapu, mamanya ini apa? Menyapu. Anak-anakku sekalian itu membantu dengan mengepel atau ketuk kursi supaya debu kotorannya pada pergi ya. Coba ibu tanya, kalau di rumah itu ada apa aja ya? Pinter, ada apa lagi ya? Wah, hebat. Ada jendela. Terus ada apa lagi ya? Ada dinding dan ada genting ya. Jadi rumah itu ada atapnya supaya kita kalau ini atap itu gunanya untuk apa ya? Kalau atap itu kayak begini gunanya untuk supaya kalau hujan kita nggak kehujanan, kalau panas kita tidak kepanasan, ya kalau kita tidak keanginan. Terus di rumah itu ada apa? Bagian-bagiannya. Ada kamar tidur, ada kamar mandi, ada ruangan keluarga, ada ruangan dapur, halaman depan, ada ruang tamu. Jadi kalau misalkan kita mau tidur, udah capek kegiatan, berarti kita tidurnya harus di kamar tidur, nggak boleh di kursi ya, karena kalau kursi itu tempat duduk ya. Terus kalau kita udah menyelesaikan semua kegiatan, sudah bermain, sudah lari-lari, kita harus mandi. Mandinya di mana? Di kamar mandi. Jangan lupa pakai sabun air yang bersih. Nah, ketika misalkan gini, boleh nggak mandinya pakai air kotor? Nggak boleh. Mandinya harus pakai air bersih. Ya, tidak ada kumannya. Harus pakai sabun, harus gosok gigi, biar sehat, bersih giginya, bersih badannya. Terus kalau misalkan ada ruangan yang besar sekali ya untuk nonton bersama-sama keluarga, disebut ruang apa itu? Pinter, ruang keluarga. Kalau tempat mamanya masak, tempat mamanya ngiris-ngiris seperti bawang, cabai, itu apa namanya? Ruangan apa sayang? Wah, hebat.
itu namanya ruangan dapur. Ya, ruangan dapur itu untuk masak, ya. Terus untuk kegiatan mengolah makanan itu di ruangan dapur. Kalau misalkan di ruangan tengah jangan ya, nanti ada kotor ruangan tengahnya. Jadi kalau untuk masak segala urusan masak memasak harus ada di ruangan dapur. Kalau halaman depan itu teras ya, buat kita sampai melihat pemandangan bunga di halamannya, tamannya. Siapa yang di halaman rumahnya ada tamannya, ada bunga-bunganya. Hei, hebat. Kalau halaman rumah ada bunga, ada tamannya, pepohonannya banyak. Enak ya, sejuk, dingin ya. Jangan lupa, tugas kita juga harus menyiram tanaman. Karena kalau tanaman tidak disiram akan mati. Kasihan ya. Kalau tanamannya mati, nanti udaranya nggak seger. Terus rumah kita nggak segar lagi ya. Kalau tanamannya mati. Coba kalau atap itu gunanya untuk apa ya? Tadi udah dikasih tahu sama Ibu untuk melindungi kita dari panas, terik matahari dan hujan. Sedangkan jendela agar udara bisa masuk ke dalam rumah, sirkulasi yang keluar masuk udara melalui jendela. Pinter. Kalau misalkan kita panas, buka aja jendelanya, biar udaranya masuk ke dalam ruangan kita ya. Jadi nggak terlalu panas. Terus kalau misalkan pintu itu gunanya untuk apa ya? Wah, hebat. Ini pinter. Itu untuk jalan masuk dan keluarnya kita dari rumah. Kalau mau pergi harus lewat pintu. Dan jangan lupa ketika kita pergi dari rumah, kita harus mengunci rumah. Ya, supaya rumah kita aman. Tidak dimasukin pencuri atau maling. Kalau misalkan rumahnya kita terbuka, nanti ada orang lain yang masuk yang bukan anggota keluarga kita yang mau jahat mengambil barang-barang di rumah kita. Makanya sebelum bepergian, cek dulu semua rumah. Pintu dapur, pintu ruangan tengah. Semua cek, sesudah kita aman, baru kita pergi. Kunci pergi, dan jangan lupa ketika bepergian kita harus baca bismillah dulu ya. Terus kalau misalkan lantai gunanya untuk apa ya? Lantai itu untuk pinter, agar kaki kita tidak kotor, agar rumah kita bersih. Dengan adanya lantainya ya, Mbak, ketika misalkan lantainya bersih, ada nggak kuman-kuman di atas lantai? Tidak ada, karena lantainya selalu dipel ya dengan pewangi kuman atau pembunuh kuman ya. Jadi ketika misalkan kita bermain di lantai juga tidak riskan karena sudah bersih. Nah, sekarang Ibu mau tahu siapa yang bisa kalau misalkan tulisan rumah itu ada berapa huruf tadi ya? Ada pinter, ada 5 huruf. Coba Ibu lihat. Di sini rumah ada 5 huruf. Pertama huruf F, kedua U, ketiga F, keempat A, kelima H, rumah. Rumah, di dalam rumah itu ada apa? Ada kursi. Gunanya kursi untuk apa? Untuk duduk. Ya, kursi. Kursi ada berapa huruf? Ada 5 huruf. Pertamanya K, ini K besar. U kecil, R kecil, S kecil, I kecil. Dibaca kursi. Huruf pertamanya K, huruf kedua U, huruf ketiga R, huruf keempat S, kelima I. Jumlahnya ada berapa hurufnya? Ada 5. Sama enggak tulisan rumah dengan kursi, jumlah hurufnya? Pintar, hebat sekali murid Ibu. Sama Bu Guru. Masing-masing jumlahnya, hurufnya ada 5. Coba mana tangannya 5 dikapaskan, tangannya dikapaskan, hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan jari kita, yang kanan 5, yang kiri 5. Ya, terus tulisannya meja. Huruf besar M, huruf kecilnya E,
J kecil, A kecil, dibaca meja. Huruf pertamanya M, huruf keduanya E, huruf ketiganya J, keempatnya A. Dibaca meja. Ada berapa huruf? Siapa yang bisa? Wah, hebat. Kompak baca ini jawabnya 4 huruf, Bu. Hebat ya. Ih, hebat sekali murid-murid Ibu. Nah, kita lanjut ke bagi lemari. Lemari itu gunanya untuk apa ya anak-anakku? Pintar. Gunanya untuk menyimpan pakaian mama, pakaian kakak, ayah, adik, ya. Disimpan di lemari. Tulisannya L ini besar, E-nya kecil, M kecil, A kecil, R sekecil, I kecil. Huruf pertamanya apa? Ayo, siapa yang bisa nebak? Pinter, L. Yang kedua, huruf M. Huruf pertama L. Yang kedua E. Yang ketiga huruf M. Yang keempat huruf A. Kelima huruf R. Keenam huruf I. Dibaca lemari. Ada berapa huruf tadi? 6. Kita hitung sama-sama yuk. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Hebat. Tadi rumah dan kursi hurufnya ada 5 sama. Ada kesamaan 5 huruf, 5 huruf. Sekarang Ibu tanya, meja dengan lemari sama enggak? Pinter, tidak sama. Besar banyak karena sayang tulisannya. Ayo, siapa yang bisa? Pinter, banyakkah tulisan lemari? Sedikit tulisan meja, karena lemari ada 6, meja ada 4. Ya. Coba sekarang kita lanjut lagi. Tempat tidur. Ada berapa huruf? Ada 11. Huruf pertamanya T. Ini hurufnya besar. Kedua M. Pertama T. Kedua E. Ketiga M. Keempat A. Kelima A. Diulang lagi ya. Pertama huruf T. Yang besar. Keduanya E. Huruf kecil. Ketiganya M. Keempatnya P, kelimanya A, keenamnya T, ketujuhnya T, kedelapan I, pinter, ke-9 pinter, D, ke-10 hebat, 11-nya R, dibaca tempat tidur. Ada berapa huruf? Pinter, ada 11. Kita lanjut lagi. Kamar mandi. Huruf pertama, ini huruf apa? Hurufnya huruf besar. Ibu memperkenalkan huruf besar dan huruf kecil. Yang kedua huruf A. Huruf A-nya itu huruf kecil. Yang ketiganya M, keempatnya A, kelimanya L, ke-6 M, ke-7 A, ke-8 N, ke-9 D, ke-10 I. Dibaca kamar mandi. Ada berapa huruf? Ada 10 huruf. Tadi tempat tidur 11 huruf. Kamar mandi ada 10 huruf. Besar mana? 10 dengan 11. Ayo. Hebat. Besar 10. Kecil mana? Sayang 11 dengan 10. Siapa yang bisa? Kecil 10. Hebat ya. Sekarang kita lanjut lagi. Tadi kita tempat memasak, mama di dapur, mengolah-olah makanan. Itu adalah dapur. Dapur, tulisannya huruf pertamanya ini ibu buat B-nya besar. Yang keduanya A-nya kecil, P-nya kecil, U-nya kecil, R-nya kecil. Dapur. Berapa jumlahnya? Pinter, jumlah hurufnya ada 5. Tulisan pertama D, A, P, U, R. Dibaca dapur. Ada 5. Coba dari rumah. Tulisan rumah. Kursi. Meja. Lemari. Tempat tidur. Kamar mandi. Dapur. Mana yang tulisannya banyak? Ayo.
Wah, hebat anak-anakku sayang. Yang tempat tidur Bu Guru, jumlah hurufnya ada 11. Kalau yang hurufnya sedikit, itu huruf apa ya anak-anakku? Siapa yang bisa? Pintar, tulisan meja. Ada 4 huruf. Ya. Kalau misalkan rumah, kursi, ada 5 huruf. Coba Ibu lihat. Banyakkan mana yang hurufnya sama? Pintar. Yang hurufnya sama ada 3. Yaitu jumlahnya masing-masing 5. Yaitu rumah, kursi, dan dapur. Kalau yang paling sedikit, tulisan meja. Pintar, ada 4. Lemari ada 6. Coba kalau misalkan kita jumlahkan 5 ditambah 5. Tangannya angkat semuanya. 5 ditambah 5 sama dengan pintar. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10, ada 10 ini ya, 10 bilangan ya, 5 ditambah 5 ada 10. Nah, jadi Ibu ini kan lagi dengan benda sekarang ya, dengan benda. Kalau misalkan dengan benda gini, 3 pensil di tangan Ibu, 7 pensil ditambah Ibu. Berapa pensil di tangan Ibu? 3 tambah 7. Berarti pintar 10, ada 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Kalau 4 ditambah 6, berapa ya anak-anakku? Diumpamakan benda nih. 4 penghapus di tangan Ibu. 6 penghapus ditambah Ibu. Berapa penghapus di tangan Ibu? Berapa ya? Hebat 10. Kita hitung lagi. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Jadi 5 ditambah 5 sama dengan 10. 4 ditambah 6 sama dengan 10. 4 ditambah 6 juga sama dengan 10. Jadi tadi ya 5-nya ada 3 ya. 5 ditambah 5 sama jumlahnya 10. 4 ditambah 6 juga sama jumlahnya 10. Coba Ibu tanya ini lagi. Dihitung lagi yang jumlahnya menghasilkan bilangan 10. 8 mangga di dalam keranjang. 2 mangga ditambah Ibu. Berapa mangga di dalam keranjang? 8 tambah 2. Berapa ya tadi? Pintar, 10. Hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang menghasilkan penjumlahan 10, 5 ditambah 5, 10. Ya tadi 4 ditambah 6 juga 10. Terus mangganya 8 di keranjang Ibu, ditambah lagi sama Ibu 2. Jadi berapa? Pinter, 10. Jumlahnya 10 ya. Nah, nanti tugas kalian juga penjumlahan yang menghasilkan jumlah bilangannya 10. Ya, nanti tugasnya dikirim melalui WA ya. Sekian dulu ya dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, ceria, ceria, and ceria.
Ya, terima kasih pada Bu Cucu yang sudah menyampaikan materi pada kelas bulan. Dengan berakhirnya pelajaran dari Bu Cucu, maka berakhir pula perjumpaan kita hari ini. Pada ibu-ibu di sini, baik Ibu Mia, Bu Kus, dan Bu Cucu, terima kasih sudah menyampaikan materi. Saya selaku host dan ibu-ibu di sini pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.